Bentar lagi Mbak, mulai ya. Ya, baik Pak. Bentar, nunggu kode saya. Apa lagi? Lakimu Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul walaupun tidak pada satu tempat, yaitu di tempat masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya sebagai pemandu acara akan membacakan acara-acara yang dibawakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua itu sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu ketua kelompok dari KKN kelompok 3. Kepada Mas Danu saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapus LP2M Winwatongo beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Pemateri, yang terhormat Bapak DPL kelompok 3, dan yang saya banggakan teman-temanku yang telah hadir dalam webinar kali ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Kali ini kita bisa berkumpul walaupun melewat media online pada siang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semuanya yang telah meluangkan waktu pada siang ini
mengikuti webinar kali ini. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dari kelompok 3. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Danu untuk sambutan yang kedua, yaitu kepada Bapak Badrul. Saya persilahkan. Monggo Bapak Badrul dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya kurang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, assalamu alayka Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang saya hormati Pak Muhammad Ridha Hamami yang selalu mendampingi kita ini. Kalau KKN-nya berapa kelompok, beliau itu selalu standby ya. Luar biasa sekali. Kemudian Bu Ira Naila Saadah yang menjadi pemateri kita hari ini, dan beliau adalah staf ahli di LP2M. Pada teman-teman kelompok 3 KKN dari Rumah Winwali Songo Semarang dan seluruh peserta yang bergabung dalam webinar hari ini, saya ucapkan selamat siang, selamat datang. Dan diskusi-diskusi semacam ini itu penting, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Itu selain untuk menjaga kewarasan bahwa kita masih punya aktivitas. Jadi kalau tidak punya aktivitas itu kadang-kadang bingung. Nah, webinar semacam ini sebagai pengingat bagi kita bahwa kita ini masih mahasiswa, misalnya kita masih punya kewajiban dan tugas-tugas kuliah, dalam hal ini tugas KKN. Ya, balik lagi. Saya ucapkan selamat kepada kelompok 3 atas terselenggaranya acara hari ini, dan terutama kepada LP2M yang sudah selalu menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan KKN dari rumah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Badrul telah menyampaikan sambutan-sambutan. Untuk acara terakhir yaitu penutup,
Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih seluruhnya. Apabila saya dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini acara saya ambil alih dari tadi Mbak MC Mbak Khairul Nikmah. Terima kasih Mbak Khairul Nikmah. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita ingin mendengar sepatah dua patah kata dulu dari Pak Riza Hamami selaku ketua salah satu pimpinan LP2M di bidang pengabdian masyarakat. Monggo Pak Riza Hamami ingin memberikan sepatah dua patah katanya untuk acara di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik. Yang saya hormati Pak Badrul Munir selaku DPL kelompok 03, Mas Danu selaku koordinator kelompok seluruh peserta KKN, yang saya hormati adik saya, mitra saya yang sekarang menjadi narasumber, Mbak Ira Naila Saadah, yang akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik bagi para generasi milenial, luruskan niat dan gapai cita-citamu. Mbak Ira nanti akan menyampaikan bagaimana kita menjadi generasi muda yang bisa punya niat yang kuat, serta cita-cita yang sangat tinggi. Karena Mbak Bu Ira ini sudah sukses jadi seorang dosen tetap pegawai negeri di Fakultas Sains dan Teknologi, dan kerja kerasnya membantu kami di LP2M sangat luar biasa sekali. Nggak kenal lelah, siang, pagi, malam, dedikasinya kuat untuk menjadi seorang ilmuwan, menjadi peneliti, dan menjadi dosen yang bekerja keras, terutama memajukan LP2M, baik di bidang puslitbid, pengabdian, maupun di studi gender dan anak. Saya kira tepat sekali Bu Ira menyampaikan tema ini, di mana kelompoknya Mas Danu ini masih cukup muda-muda. Jadi nanti bagaimana menjadi orang seperti Bu Ira yang punya semangat yang kuat, ibadahnya itu tidak pernah lelah, pagi duha, ya kan, rawatibnya kenceng, kemudian tahajudnya juga nggak pernah berhenti. Doa orang tuanya, kalau saya pernah mendapat cerita ketika beliau ujian tes pegawai negeri sipil, ibunya puasa mendoakan siang pagi malam untuk anaknya tercinta. Saya yakin bahwa dengan niat yang baik, dengan cita-cita yang sangat tinggi, termasuk dengan kasih sayang, cinta orang tua, dan cinta calon pendamping hidup, ya, yang putra berarti calon istri, yang perempuan berarti calon suami, akan menjadikan semuanya semakin kuat. Sehingga Dinda Ayu Anggra ini nggak perlu senyum, ya, kalau sudah punya calon pendamping. Kemudian Mas Lutfi, ya, bisa tersenyum kalau punya cita dan cinta. Tri Deni Suryanto agak muram karena saya tahu bahwa siang ini masih jomblo abadi. Saya kira-kira itu, Bu Moderator. Selamat berdiskusi. Saya akan mendampingi sampai akhir insya Allah karena saya harus nge-live-kan acara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Pak Riza Hamami selaku petinggi LP2M bidang pengabdian masyarakat. Nah, kita langsung ke materi pada siang hari ini. Ibu Ira Naila Saadah sudah siap dengan materinya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau dulu. Halo, apa suara saya bisa didengar? Iya, bisa didengar, Mbak. Ya, baik. Baiklah, Ibu Ira Naila Saadah MSI,
Beliau lahir pada tanggal 3 April 1992. Beliau beralamat asli di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri. Beliau menempuh pendidikan di SLTP MTS Al-Mawaddah beserta Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo, lalu melanjutkan di SLTA di MAN Kota Kediri 3, dan beliau mengambil jurusan biologi Universitas Airlangga Surabaya, lalu meneruskan di magisternya di biologi juga di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, untuk pengalaman kerja dan pelatihannya sudah sangat banyak sekali. Ada pelatihan baca Quran mode Usmani MAN Kota Kediri 3, mentor pembinaan baca Al-Quran Universitas Airlangga Surabaya, praktik kerja lapangan Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman PTPN 11 Surabaya, lokakarya berbagi pengalaman menulis di Jurnal Internasional Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, dan short course Public Speaking Radio Andika Kota Kediri. Nah, prestasi beliau juga sangat luar biasa. Ada juara 3 lomba debat bahasa, ada lomba debat bahasa Arab, ada pekan ilmiah mahasiswa Universitas Airlangga. Adapun pengalaman penelitiannya, ada praktek kerja lapangan di pengaruh pemberian NAA 10 ppm terhadap induksi dan sebagainya. Ada skripsi dan tesis beliau yang cukup luar biasa juga. Nah, itu tadi profil luar biasa dari Ibu Ira Naili Saadah. Ibu Ira Naili Saadah akan menyampaikan materi terkait tentang bagaimana kita meluruskan niat kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, ini cocok sekali untuk kita yang udah semester tua, udah mulai loyo semangatnya, udah mulai kekurangan motivasi. Nah, untuk itu saya persilahkan langsung saja Ibu Ira, monggo. Bisa terlihat ya. Sebelumnya materi saya bisa terlihat. Sudah Mbak, sudah. Bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Muhammad Rizza Hamami. Yang saya hormati Bapak DPL, Pak Badrul Munir Chair, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang punya potensi yang luar biasa, yang energinya itu masih powerful gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan gitu ya, untuk berbagi cerita sebenarnya. Mungkin judulnya ini harus diganti ya, luruskan niat dan gapai cita cintamu gitu, mungkin lebih menarik ya. Jadi di sini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Rizza itu berlebihan gitu ya. Karena kita bekerja di LP2M itu staffnya bukan hanya saya gitu ya. Ada banyak gitu. Dan kita di balik layar itu sering berbagi gitu ya. Cuman kan nggak di-share gitu ya. Jadi ya di sini saya ingin berbagi gitu kan. Ini kira-kira saya manggilnya adik-adik atau gimana? Adik-adik aja Bu, biar lebih kelihatan imut. Menolak tua ya? Menolak tua. Kira-kira semester berapa di sini? Udah ada semester tua memasuki semester 9 ini Bu. Semester 9 ada? Ya, Semester 8 kemarin. 8. Ya, kemarin tapi Bu. Oke, ada yang IPK-nya di bawah 3?
Ada, Bu. Atau nggak mau ngaku ya yang lain. Saya itu S1, itu IPK 2,82. Itu di bawahnya 3. Nah, kenapa kok sekarang gitu ya, kayak kok bisa sih anak ini gitu. Maksudnya orang tuh sering nanya, kok bisa sih gitu. Anak ini masuk jadi dosen IPK S1-nya nggak sampai 3 gitu ya. Itu sebuah perjalanan sebenarnya. Tapi kemudian saya nggak akan di sini ingin berbagi aja gitu loh. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman mahasiswa yang sebenarnya itu kalian di usia yang masih muda ya kan, energinya tuh masih powerful gitu. Jadi kalau misalkan sekarang itu IPK-nya kalian di bawah 3, itu jangan kemudian berkecil hati dulu gitu. Selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya diperbaiki gitu ya. Ya, makanya di sini saya ingin berbagi gitu tentang luruskan niat dan gapai cita-citamu. Sedikit sebenarnya saya bukan orang yang bukan motivator, ya kan? Saya bukan motivator, kemudian bukan orang yang perfect gitu ya untuk dijadikan contoh enggak. Tapi saya punya sedikit yang bisa saya bagi. Semoga ini nanti bisa memotivasi terutama yang udah semester tua gitu ya. Karena pada saat itu saya memutuskan untuk segera menyelesaikan skripsi gitu ya. Terus kemudian memutuskan untuk tidak memperbaiki nilai gitu. Jadi sebenarnya ada kesempatan saya bisa menambah semester lagi gitu untuk bisa memperbaiki nilai. Tapi di sini saya memilih untuk tidak memperbaiki nilai karena bukan berarti tidak memperbaiki nilai itu saya nggak punya apa ya preferensi gitu ya. Bukan berarti nggak punya preferensi nggak dihitung. Itu sudah saya perhitungkan gitu ya. Gitu. Jadi nilai yang saya dapatkan aturannya seperti apa, itu benar-benar saya perhitungkan. Misalkan nilai D-nya harus berapa. Terus kemudian saya harus lulus mata kuliah dengan nilai berapa. Kemudian IPK saya harus berapa gitu. Karena saat itu saya memang bertujuan untuk melanjutkan kuliah lagi gitu ya. Saya memang itu karena gini, nilai itu sebenarnya bukan sebuah patokan. Jadi ada satu mata kuliah itu pada saat itu saya hanya tidak mengumpulkan satu tugas, padahal tugasnya itu hanya berapa persen gitu ya. Saya ikut UAS gitu, hanya satu tugas, padahal tugasnya ada banyak yang lain. Itu udah dikasih E gitu kan sama dosennya. Itu kan tergantung juga bagaimana dosen itu menilai juga gitu kan, bagaimana dosen itu ngasih ini semuanya tergantung itu juga. Dan ada juga mata kuliah, satu mata kuliah itu waktu UAS dan UTS. UTS sama UAS-nya itu saya sakit. Jadi baca soal aja itu udah nggak nyambung, bener-bener nggak bisa connect gitu kan. Makanya ada hal-hal gitu kan, yang terkadang kita tuh pengennya juga nilainya bagus kok gitu kan. Tapi saat-saat tertentu tuh justru kayak nggak mendukung gitu ya. Nah bisa jadi juga seperti itu. Tapi kemudian kita bisa refleksikan lagi gitu. Itu sudah saya benar-benar saya hitung kalau nilai saya segini gitu, udah bisa masuk ke S2 belum ya gitu. Oh, ternyata sudah bisa gitu kan. Di S2 itu kalau di UNER minimal adalah 2,75. 2,75 sudah bisa, akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah ini S1-nya sampai di sini aja gitu. Saya mau perbaiki nanti gitu ya. Saat saya kuliah S2. Dan alhamdulillah saat lulus S2 bisa ini ya, bisa cum laude gitu ya. Akhirnya bisa mendaftar di UIN Wali Songo gitu. Gitu. Dan memang benar apa yang disampaikan Pak Riza, ketika saya mendaftar di UIN Wali Songo itu
tirakatnya ibu gitu ya. Tirakatnya ibu itu memang luar biasa sekali gitu ya. Saya tuh kan anak perempuan sendiri ya kan. Sudah perempuan sendiri, yang paling dablek sendiri gitu ya. Yang paling bandel sendiri itu saya gitu kan. Makanya mungkin saking dableknya gitu ya, makanya susah gitu menerima ilmu. Kemudian pas waktu milih itu ya terserah gitu. Orang tuaku selalu memberikan pilihan gitu ya. Terserah mau milih yang mana gitu. Akhirnya ya gitu. Ibu benar-benar puasa, terus kemudian ikhtiar dengan baik. Dan satu yang selalu gitu ya, selalu dan selalu ibu ingatkan itu adalah untuk terus bersolawat. Itu yang selalu. Misalkan saya mau berangkat ke Semarang gitu ya, selalu itu yang diingatkan gitu ya, diulang-ulang terus gitu kan. Kayak udah kayak kaset gitu. Kan biasanya suka itu aja. Ya memang itu gitu loh. Jalannya itu ya itu gitu. Untuk terus bersolawat, dan selama ujian itu bener-bener hampir nggak ini ya. Kalau hampir nggak pernah lupa gitu untuk senantiasa bersolawat itu. Jadi bersolawat itu bukan hanya sekedar bersolawat, tapi kita juga menghadirkan ruhnya kita gitu. Menghadirkan ruhnya kita untuk biasanya batin gitu loh. Kita tuh maunya apa gitu. Itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah akhirnya ada jalan. Benar-benar sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, yang mungkin bisa disebut magis, tapi buat saya tuh luar biasa banget gitu. Dari saya yang saya belum bekerja ya di sini. Jadi sebelum play di UIN Wali Songo, saya sudah pernah play di tahun sebelum itu di UIN Sunan Ampel gitu. Di UIN Sunan Ampel, kemudian itu pengalaman saya untuk mengikuti tes CPNS, juga nggak tahu apa-apa. Akhirnya tahun berikutnya saya setelah itu kan ada pembukaan di UIN ya, IAIN Tulungagung. Itu ada dosen luar biasa gitu kan. Dosen luar biasa. Saat itu saya juga sempat menggerutu gitu ya. Karena dari Kediri ke Tulungagung itu saya berangkat jam 5:30 atau jam 5 pagi. Sampai sana jam 7 karena saya nyetir sendiri, nggak boleh ini ya, nggak boleh dengan kecepatan yang tinggi. Udah capek-capek ke sana nyetir sendiri, ternyata nggak lolos. Oh ya, wis apa gitu. Habis ini mencoba lagi, semoga habis ini malah keterima PNS gitu. Itu doa ya, maksudnya bagian dari doa sambil pegel tapi juga sambil berdoa gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan berikutnya akhirnya bisa keterima di UIN Wali Songo Semarang ini. Itu sedikit. Jadi waktu saya ujian gitu, ibu juga tidak pernah lepas gitu, selalu berada di atas sajadah gitu ya. Itu berdoa, sholat, kemudian ibu berdoa, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, itu benar-benar hanya untuk mendoakan saya gitu ya. Sampai maksudnya padahal anaknya yang lain bukan hanya saya gitu kan, tapi memang dikhususkan gitu, dan alhamdulillah itu luar biasa. Dan memang ya ini pengalaman ini ya, pengalaman saya yang luar biasa, sedikit cerita. Jadi adik-adik, rekan-rekanku mahasiswa, kalau kalian stuck, maksudnya aduh pusing, sekarang udah semester 8 begini. Sama, saya dulu juga mengalami itu gitu ya. Tapi kemudian apa yang akan kita lakukan gitu kan? Saman kilo kate lapo kan bahasa nih. Mau ngapain gitu kan? Maka sedikit yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, bukan yang pertama ya, tapi kita akan mulai dari tentang kehidupan kita gitu. Capek kuliah,
tugas akhir nggak kelar-kelar gitu ya. Revisi terus dari dosen ya. Sudah ada yang mengerjakan tugas akhir? Kok revisi terus? Atau judulnya ditolak dosen lagi. Udah ngajukan judul, tolak lagi, ngajukan judul, tolak lagi gitu ya. Tanya kan kalian apa sih kayak buntu terus kemudian duh kok gini-gini terus sih gitu kan. Nah, maka kembalikan lagi sampean iki lho urip ki kate lapo gitu kan. Tanyakan lagi ke diri sendiri gitu. Kuliah memang bukan satu-satunya jalan ya. Meskipun saya seorang dosen gitu ya. Kuliah itu bukan satu-satunya jalan atau kehidupan. Iya, seolah-olah nih sampean orang kuliah ki kemudian hidupmu hancur berantakan gitu. Kan orang ngono juga. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi ingat ya. Kuliah, kalian sudah menerima kuliah itu wis daftar. Nah, kenapa gitu kan? Yang ditanya adalah kenapa kalian daftar kuliah gitu. Misalkan ya Bu, saya disuruh orang tua kuliah. Saya sebenarnya nggak mau kuliah Bu, tapi disuruh orang tua kuliah. Atau saya ya pengen kuliah. Nah, itu berarti gitu. Kamu sudah berakad gitu ya dengan baik itu orang tua atau diri kamu sendiri untuk menerima amanah gitu. Jadi kuliah itu adalah amanah gitu ya. Selain amanah, ini juga adalah ladang untuk kita mengupgrade diri gitu. Kalau kita sudah menerima amanah dari orang tua, maupun sudah menerima memberi amanah kepada diri sendiri gitu ya, misalnya sudah vakum. Jadi harus konsisten gitu. Ya laksanakan gitu dengan sebaik-baiknya, dengan energimu yang powerful itu. Gitu aja streamingan nonton drakor terus ya kan. Jadi kamu harus punya langkah. Lalu Bu, misalkan apa ya istilahnya hiburan lah Bu ya, hiburan boleh ya kan, hanya sesekali gitu kan. Tapi tidak kemudian terus menerus. Itu yang pertama, tanyakan sebenarnya hidupmu itu mau apa sih. Pas kuliah itu buntu, terus nggak selesai-selesai, sudah semester 8, semester 9, dan seterusnya, kok nggak selesai-selesai, ini gimana gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya tuh pengennya kadang tuh kita mikir, lihat temennya yang udah sukses, atau lihat cerita-cerita tentang orang yang sukses, aku kok pengen menolak gitu ya. Saya pengen kayak gitu, gimana ya gitu kan. Misalkan ada yang sukses, dia jadi pengusaha, atau misalkan apa gitu ya, dia jadi pimpinan di perusahaan besar gitu, aku maunya kayak gitu ya. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh lingkunganmu gitu. Maksudnya di sini apa? Ketika kamu benar memang kisah-kisah orang sukses itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Tapi jangan hanya ngikut-ngikut gitu kan. Jadi kayak air di atas daun talas gitu. Jadi ketika kamu ada orang jualan baju itu sukses, aku tak jualan baju aja gitu kan. Terus kemudian kamu ngikutin. Terus kemudian ada orang yang misalkan jadi manajer di bank, dia sukses, apa aku ikut juga gitu kan. Apa mau jadi apa gitu. Sukses gitu. Jadi jangan bagaikan air di atas daun talas. Kamu boleh menjadikan kisah-kisah orang sukses itu sebagai motivasi. Tapi terus kemudian kamu harus punya yang namanya pagar gitu kan. Pagar maksudnya kamu harus kenali dulu diri kamu. Diri kita. Kita itu sebenarnya maunya jadi apa sih gitu. Memang saat ini gitu. Kita kan gimana ya? Memang arus karena arus globalisasi apalagi media ini sangat deras gitu. Jadinya
memang mudah sekali gitu ya, apalagi dengan adanya media online itu kita bisa akses semuanya ke segala arah gitu. Nah, biar kamu nggak jadi air di atas daun talas, maka tentukan ini, mindset dan heartset-nya kamu tuh harus tepat. Apa sih mindset gitu? Mindset itu adalah cara pandang gitu ya. Cara pandang kamu terhadap satu. Jadi ketika kamu punya cita-cita nih, kamu harus benar-benar punya cara pandang yang bagus gitu terhadap cita-citamu. Dan kemudian kalau bisa mindsetmu dan heartsetmu tuh harus bisa senada gitu. Jadi ketika kamu punya misalkan kayak ibu sebelumnya ya, pengen jadi dosen gitu. Jadi kamu ngerjakan sesuatu gitu ya, atau bidangmu itu kamu benar-benar bisa enjoy ngejalaninnya gitu. Karena pikiran dan hatimu itu bisa berjalan bersamaan gitu loh, bergandengan gitu. Harus bisa sama-sama itu. Mindset itu pasti dipengaruhi oleh banyak hal ya. Biasanya juga tentang seberapa banyak sih kita membaca, seberapa banyak sih kita belajar gitu ya. Itu yang perlu, karena memang cara seseorang dia memandang gitu ya, terhadap sesuatu itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap dari sikapnya. Misalkan gini, ada anak-anak nih, dia kelas 1 SD, dia uang itu taunya cuma 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Uang 50.000 itu nggak tahu, 100.000 nggak tahu. Kira-kira kalau misalkan bermanfaat, supaya bermanfaat, dia dikasih uang 50.000 bermanfaat nggak? Nggak kan? Karena apa ya? Karena dia nggak tahu gitu manfaat dari uang. Itu malah lebih besar. Kalau dia disodorkan 10.000 sama 50.000, pasti dia akan milih yang lebih kecil yang dia tahu gitu kan. Oh, uang 10.000 masih bisa buat beli mainan gitu misalnya. Atau uang 2.000 bisa ini buat beli cilok gitu kan. Dia taunya hanya itu gitu. Itu kan sama kayak mindset gitu. Itu sudut pandang. Istilahnya adalah sudut pandang. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hidup, awal mula yang harus kita perbaiki adalah sudut pandang kita. Gitu. Nah, untuk memperbaiki sudut pandang kita harus banyak membaca gitu kan. Banyak menelaah atau mencari hasanah-hasanah yang luar biasa. Nggak hanya dengan kita pikirkan sendiri gitu. Nggak bisa dengan kita banyak bercerita sama orang, berbagi sama orang, dengan kita banyak menimba ilmu gitu ya, atau mengaji gitu sama orang, itu adalah salah satu cara gitu kan untuk menjadikan mindset kita itu bisa benar gitu, bisa tepat dan juga heartset gitu. Nah, selain dari mindset itu adalah niat gitu. Karena kita tahu ada hadis Rasulullah yang Rasulullah bersabda bahwasanya innamal a'malu bin niyah. Ini mungkin memang kalau mahasiswa UIN pasti udah di luar kepala ya. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Jadi niat di sini gini, kita kan di sini hidup. Seperti yang Bu tadi katakan, buat apa sih kita itu hidup gitu. Kita kan hidup itu nggak hanya berhenti sampai di sini gitu kan. Kita juga ada kehidupan yang setelahnya gitu. Jadi jadikan amalan kita yang kelihatannya itu adalah rutinitas biasa. Kayak misalkan ibu-ibu di rumah, ya ibu yang di rumah. Ibu di rumah kan kerjanya apa sih? Masak, bersih-bersih, nyuci gitu kan ya. Itu kan kayaknya rutinitas yang biasa aja gitu kan. Maka di sini
poin pentingnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau masa diniatkan supaya anak-anaknya nanti bisa tumbuh dengan baik, supaya bisa dengan gizinya yang bagus itu bisa kemudian memberikan manfaat yang banyak untuk misalkan kehidupan di masyarakat. Itu kan benar-benar niat. Jadi kalau kita punya niat itu jangan berhenti. Maksudnya niatnya itu jangan berhenti sampai di dunia aja gitu loh. Maka niatnya itu jadikan sampai dia nembus gitu loh ke langit ketujuh. Jadi kalau ibu waktu daftar PNS ini ya, waktu mau ke Semarang ini selalu dipesenin seperti ini. Kalau ke Semarang niatnya itu adalah nyari ilmu gitu kan, bukan nyari duit gitu. Meskipun efek sampingnya itu adalah ada bayarannya gitu sebagai imbalannya gitu. Kalau kita bukan nyari ilmu ya, mengamalkan ilmu gitu ya. Niat nek berangkat gitu kata Bapak. Nek budal nang Semarang niate adalah untuk mengamalkan ilmu. Jadi apapun yang kita dapatkan nanti itu adalah benar-benar cukup gitu kan. Sudah berkah, jadi barokah itu sendiri. Kalau saya mungkin bukan ustadzah gitu ya yang bisa mendefinisikan berkah itu seperti apa. Ya berkah itu adalah ya cukup gitu kan. Cukup untuk bisa menenteramkan hati kita gitu loh, nerimo gitu kan. Nerimo dengan apa yang kita miliki. Dan berkah itu bisa diartikan kalau kita ya selalu ada aja gitu loh. Maksudnya Allah itu pasti akan mendatangkan kejutan-kejutan lain gitu berikutnya gitu kan. Bener-bener dari itu. Semuanya pasti bergantung dari niatnya. Jadi kalau Ibu kemarin berniat yaitu untuk mengamalkan ilmu gitu. Jadi bukan semata untuk bekerja gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian ingin jadi apa sih? Misalkan seorang masinis gitu ya. Apa sih niatnya masinis? Ya masinis, ya jadi masinis kerja atau bu gitu. Tak hanya itu, tapi bisa jadi gitu. Menghantarkan penumpang supaya bisa selamat sampai tujuan. Menghantarkan penumpang, siapa tahu di dalam kereta yang sopir gitu ya, sopir oleh masinis itu ada ustadz gitu yang dia mau menyampaikan ceramahnya di tempat lain. Nah itu kan menjadi sebuah keberkahan sendiri tuh dari situ loh. Itu kan salah satu mindset gitu ya, dan niat yang seringkali mungkin ada sih yang sampai tidak terpikirkan gitu ya. Itu kan bisa benar-benar memperbaiki nanti kalau kita sudah seperti itu dan itu benar-benar bisa tertata. Jadi ketika ada halangan di depan gitu, ada masalah di depan, maka nggak gampang loyo gitu ya. Ya istirahat itu boleh gitu ya, tapi jangan berhenti gitu. Kita harus tetap bisa berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, ya wes ngesot gitu ya. Tapi hidup itu harus tetap hidup akan tetap berjalan gitu. Itu mindset tentang niat. Jadi jangan jadikan niat ini berhenti di urusan duniawi aja. Jadikan niat ini sampai tembus gitu, sampai ke langit ketujuh. Gitu. Nah, setelah kita memperbaiki niat dan mindset kita, maka kita jadilah pusat gravitasi. Pusat gravitasi kita apa sih? Matahari. Dia punya pusat gravitasi yang tinggi, makanya di sini planet-planet yang lain itu mengelilingi matahari. Caranya gimana sih kita jadi pusat gravitasi? Upgrade diri. Upgrade dirinya dengan apa, Bu? Upgrade diri bisa dengan ilmu, bisa dengan skill atau kemampuan. Itu cara kita mengupgrade diri. Misalkan kalau sekarang banyak karena kita harus di era digital gitu. Semuanya kayak KKN bikin konten. Nah, itu adalah salah satu cara untuk upgrade diri. Kita bisa akhirnya belajar Corel, belajar Photoshop, belajar editing video gitu. Belajar untuk jadi host gitu. Itu adalah salah satu cara untuk
upgrade diri kita gitu. Dengan kita menimba ilmu gitu kan. Belajar itu juga salah satu cara gitu untuk bisa mengupgrade diri supaya kita bisa jadi pusat gravitasi. Dalam artian pusat gravitasi itu seperti apa? Jadi kamu benar-benar jadi orang yang hebat gitu di antara orang lain tanpa harus kamu menginjak gitu ya, tanpa harus menginjak orang lain gitu. Itulah makanya caranya apa? Makanya kalau misalkan kamu ada yang patah hati gitu ya, misalkan ditolak sama cewek atau cowok atau ditolak sama calon mertua, cara balas dendam yang paling baik adalah dengan upgrade diri kamu menjadi yang lebih baik. Biar menyesal nanti mereka menolak kamu ya kan? Itu yang penting. Jadi jangan kemudian kita dibully gitu ya. Terus kemudian kita minder. Enggak. Ya mungkin oke, dalam satu hal ini kita memang nggak punya kelebihan. Tapi kita bisa mengupgrade diri kita dengan kelebihan yang lain lagi. Terus kemudian kita bisa jadi pusat gravitasi itu tadi. Nah itu. Jadi misal teman kamu di kelas. Di kelas ada teman kamu yang pinter gitu kan. Pasti orang lain kalau nggak ngerti tentang suatu materi, dia akan nanya ke anak ini kan. Dia akan nanya, ini seperti apa sih materinya? Nah, itu dia jadi pusat gravitasi. Karena dia lebih tahu tentang materi dari pelajaran ini. Karena dia lebih banyak belajar, dia lebih banyak membaca gitu. Tapi kemudian, tapi kan Bu, dia IQ-nya udah tinggi gitu. Kamu jangan kemudian berkecil hati gitu ya. IQ yang tinggi itu given. Tapi yang Allah nilai itu bukan IQ yang tinggi, tapi usaha kita. Usaha kita. Oke, orang temanmu yang IQ-nya tinggi, dia sekali baca udah langsung pinter gitu kan, langsung nempel di kepala. Tapi kamu harus baca 3 kali, 4 kali supaya kamu ngerti. Ya berarti kamu punya kesempatan beramal gitu kan. Karena setiap waktu yang terlewat itu adalah sebuah amalan yang terlewat gitu kan. Jadi kamu malah punya amal lebih banyak toh. Kamu ngulang 1 kali udah jadi amalan 1. Ngulang lagi 2 kali, yang kedua jadi 2 ya kan. Ngulang lagi, baca yang ketiga udah jadi 3. Itu kan kita jadi punya amalannya luar biasa gitu. Jadi jadilah pusat gravitasi, caranya gimana? Upgrade diri. Upgrade diri ada banyak hal, termasuk juga belajar dan juga meningkatkan skill kita. Ini adalah moto hidup dari Ibu. Man na'arofa bu'da safari faqad ista'ad. Jadi kalau anak Win kayaknya nggak asing ya. Itu sudah biasa gitu. Barang siapa yang mengetahui bu'da itu jauhnya sebuah perjalanan as-safar, maka dia sudah mempersiapkan. Kan kehidupan ini kan seperti sebuah perjalanan gitu ya. Jadi gini, sejauh mana kita ingin menjadi sesuatu, menjadi apa gitu ya, maka kita harus benar-benar mempersiapkan itu gitu. Jadi kalau Ibu dulu, saya ingin jadi dosen gitu. Saya dulu pengennya jadi dosen tuh di Fakultas Kedokteran, tapi nggak kesampaian gitu ya. Tapi saya tuh pengennya jadi dosen. Saya dulu SMP sudah bikin mind map untuk hidup saya. Itu waktu saya di pesantren. Mind map hidup saya itu gini. Jadi nanti saya sekolah SMA, ya itu kan waktu ya MTS, kemudian lanjut SMA, nanti kuliahnya saya mau di jurusan ini, ada pilihannya. Ibu punya pilihan yang banyak. Waktu itu ada kedokteran, kemudian biologi, ada lagi gizi. Terus kemudian cita-cita saya apa kalau jadi kuliah di kedokteran, terus jadi dokter gitu ya. Terus kemudian untuk jadi apa? Kalau di gizi jadinya ahli gizi. Terus kemudian kalau di biologi, terus yang paling terakhir, yang paling ujung gitu. Ternyata itu diijabah sama Allah gitu.
Yang paling ujung adalah saya ingin jadi dosen. Alhamdulillah diijabah. Nah, makanya untuk menjadi dosen ini punya step-step gitu. Kan barang siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan. Jadi gini, Ibu udah tahu jauhnya perjalanan untuk jadi dosen gitu. Apa yang harus ditempuh? Berarti MTS, MA, kemudian S1, S2. Nah, itu. Maka itu harus dipersiapkan dengan matang. Meskipun selama sekolah itu nggak selamanya di atas gitu, nggak selamanya Ibu juara 1 gitu kan. Waktu SMA itu nomor 1 dari bawah gitu ya kan, nomor 1 dari bawah, tapi di kelas unggulan ya kan, masih lumayan ya. Ya nomor 1 dari bawah, karena dulu apa ya, nggak usah diceritakan gitu ya. Saya itu sudah berjanji sama Allah, mungkin sedikit ya. Gini, sudah berjanji, ya Allah, saya itu meskipun nanti suka sama orang, saya janji nggak akan pacaran meskipun nilai saya jadi jatuh jelek. Beneran ditantang sama Allah. Waktu saya SMA kan, dibuat suka sama orang, kemudian akhirnya ngaruh ke belajar, nilainya jadi jelek gitu kan. Itu bener-bener kalau kita ngomong sesuatu, ini bisa hati-hati ya. Itu kelihatannya sepele ya kan. Kelihatannya sepele gitu. Tapi bener-bener ditantang sama Allah. Ya Allah gitu ya. Akhirnya saya juga sampai nangis-nangis kok, biasanya kan nilainya bisa bagus, ini belajar gak konsen apa gitu. Makanya kalau kita ngomong sesuatu apapun tuh pikirkan dulu deh, penting kalau enggak ya udah langsung istighfar gitu ya, atau salat tobat gitu ya. Maksudnya jangan kayak saya ya. Itu bener-bener yang akhirnya nilai bener-bener turun itu. Terus kemudian S1 juga akhirnya terombang-ambing. Saya baru ngerasa kuliah, bener-bener kuliah itu semester 7, 8 di akhir-akhir semester, apa 5 ya. Pokoknya di akhir-akhir semester itu saya baru ngerasa semangatnya buat kuliah. Dan alhamdulillah setelah itu lanjut ke S2 gitu. Jadi kayak bener-bener kuliah itu ya pas S2 gitu. Pas S1 tuh ngapain aja itu nggak tahu gitu kan. Tapi bukan berarti ini hanya jadikan pelajaran aja ya, jangan dicontoh kemudian kalian jadi beler terus ya semesternya. Enggak, tapi tentukan dulu target kalian itu mau apa sih gitu. Kalian tuh mau jadi apa? Kalian itu di dalam dinamika sosial bermasyarakat ini mau ambil peran yang mana? Mau jadi anggota DPR? Oke, jadi anggota DPR. Tujuanmu apa jadi itu? Step yang harus kamu ambil apa? Atau misalkan Bu lulus mau jadi ustadz gitu kan, mau dirikan pesantren. Oke, boleh. Kamu mau dirikan pesantren jadi ustadz, berarti langkah yang harus kamu ambil itu kayak gimana? Apa aja yang harus kamu lakukan? Itu maksudnya. Barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka dia akan benar-benar mempersiapkan. Ini bukan hanya sekedar tahu ya, tapi benar-benar kamu itu kayak apa ya istilahnya, sadar gitu loh. Kamu menyadari bahwasanya ini harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya gitu, supaya saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Misalkan kamu ingin jadi dosen gitu, berarti apa yang harus, step yang harus kamu lakukan gitu. Tuh, itu ya. Ingat, ini adalah salah moto hidupnya Ibu gitu ya. Sebenarnya ini tuh kalimat apa ya, kalau di peribahasa gitu ya, dari bahasa Arab, waktu Ibu di pesantren dulu, Ibu suka gitu loh dengan kalimat ini. Jadi barang siapa yang mengetahui suatu jauhnya perjalanan, jadi sampai kemana sih kita mau jadi apa sih, maka ada step-step yang harus kita laksanakan gitu, ada step-step yang harus kita lakukan di situ. Nah, terakhir konklusinya, yang pertama adalah temukan potensi hidupmu. Dalam artian gini, potensi ini memang potensi kadang ada yang given ya. Orang itu kan ada berbagai macam kecerdasan yang udah diteliti para ahli psikologi itu ya. Menemukan potensi hidup kita itu juga yang sesuai dengan yang kita senangi gitu loh. Yang tadi Ibu katakan adalah hard set-nya itu harus dapat gitu.
Kenapa? Biar kita itu lebih enjoy menjalaninya. Jadi meskipun harus kerja sampai lembur gitu ya, misalkan itu benar-benar, oh ya memang ini harus aku lakukan gitu supaya kehidup apa ya, hal ini tuh tetap bisa berjalan. Gitu. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan juga. Tuh, temukan potensi hidupmu. Itu yang pertama. Kemudian, sebelum potensi, otomatis semuanya ini, sebelum melakukan konklusi ini, semuanya pasti berawal dari mindset. Bagaimana sih kita memandang? Kalau misalkan memandang, misalkan tuh judul skripsi ditolak dosen, ditolak lagi gitu. Jadi, kita harus gini, bisa bertanya pada diri kita. Laopo sih gitu kalau bahasanya Surabaya dia. Kenapa sih gitu? Kenapa judul saya itu kok ditolak oleh dosen gitu? Apa yang salah kira-kira? Apa yang kurang tepat di sana? Nah, itu perlu ditanyakan sama diri kita sendiri, merefleksikan diri. Sama kayak potensi hidup kita. Kita sebenarnya punya potensi yang macam-macam. Tapi mana gitu kan? Yang mana yang akan kamu asah gitu untuk kemudian supaya kamu itu benar-benar punya skill gitu, punya keahlian di dalamnya. Yang kedua adalah tentukan moto hidupmu. Kadang orang motonya ya yang asal comot punya orang lain, bagus, ini bagus, enggak kayak gitu. Tapi benar-benar moto hidup itu jadikan diresapi di dalam diri kita gitu ya. Kita benar-benar istilahnya apa ya, tertanam gitulah dalam diri kita itu, moto kita itu seperti apa. Kamu harus bisa menjelaskan tentang moto hidupmu itu seperti apa. Tuh. Kemudian ini, kita udah punya potensi, kita udah asah, kita udah temukan potensi kita yang bagus, ini loh gitu kan, yang ingin dikembangkan itu ini gitu, misalkan. Kemudian kita udah punya moto hidup kita. Misalkan kalau ibu ya, ibu kan memang pengen jadi dosen gitu kan. Kemudian dari sini, kalau kamu sudah punya potensi yang kamu asah, yang ingin kamu tonjolkan, kemudian kamu udah punya moto yang bagus, pageri gitu ya, pageri semua itu dengan prinsip. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa terombang-ambing sama hal-hal yang lain, apalagi terombang-ambing dengan naudzubillah ya, misalkan dengan pemahaman yang nyeleneh gitu ya, itu kan mengkhawatirkan gitu. Makanya kita harus punya prinsip gitu di dalam hidup kita. Nah, setelah kamu ada prinsip gitu kan, prinsip itu adalah untuk pageri istilahnya. Jadi misalnya saiki zamane TikTokan dance nggak jelas gitu, atau TikTokan yang itu nggak berfaedah gitu kan, kamu nggak buat apa sih? Kamu pasti akan mikir buat apa gitu loh, melakukan suatu hal yang nggak berfaedah gitu. Kalau kita bisa gunakan alat atau perkembangan teknologi untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Misalkan TikTokannya untuk memberikan hal-hal yang sifatnya positif, sifatnya edukatif gitu kan, ke masyarakat luas, itu kan lebih baik gitu. Jadi kamu nggak hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu loh, nggak hanya numpang tenar, numpang ngetren gitu loh. Udah nggak zaman sekarang. Sekarang tuh kamu harus tenar dengan dirimu sendiri, bukan hanya numpang tenar terus kemudian lewat suatu hal yang ngikut-ngikutan. Itu menurut Ibu sudah nggak zaman lagi. Gitu. Jadi supaya nggak terbawa arus, yaitu kamu harus punya prinsip, punya pagar dalam hidupmu. Kayak misalkan orang yang nggak punya prinsip, ya udahlah biarin aja hidup ini berjalan ngalir aja. Ya kalau misalkan kamu jadi tukang penjual jagung, ya nanti kamu sampai tua bakal jadi tukang jual jagung gitu kan. Beda kalau orang penjual jagung itu punya prinsip. Dia punya penjual jagung, kemudian dia berinovasi, ada jagung bakar, jagung rebus ya kan. Terus kemudian jagung bakar, jagung rebus ada rasa-rasanya. Nah, itu inovasi. Beda lagi ya kan.
Meskipun sampai tua dia jadi penjual jagung, tapi siapa tahu kalau dia udah penjual jagung, kedainya di mana-mana gitu kan. Sama kalau kayak orang jual nasi Padang gitu ya. Kalau misalkan dia nggak punya inovasi, misalkan bikin kalau apa ya franchise gitu ya, berinovasi, bikin franchise, dia sampai cabangnya kemana-mana, itu kan lebih istilahnya lebih bagus gitu kan. Jadi nggak hanya sekedarnya gitu kan. Kita memang bukan berarti terus kemudian kita tujuannya ke ini ya, ke materi gitu, enggak gitu kan. Kita makanya itu tadi luruskan niat lagi. Kita ingin jadi pengusaha sukses supaya apa sih? Misalkan supaya bisa mendirikan sebuah pesantren, supaya bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, supaya bisa memberikan zakat misalkan berapa M gitu kan ya, itu kan manfaat. Jadi nggak hanya stuck pada apa ya, istilahnya kita stuck pada materi aja gitu kan, tapi juga bisa benar memperbaiki niat kita yang lurus gitu kan, sampai ke ranah akhirat itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah jalani hidupmu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan gitu ya, bukan melakukan apa yang kamu kemudian ngikutin tren apa gitu. No, itu udah nggak nyaman. Lebih baik sekarang ciptakan trenmu sendiri, itu jauh lebih. Tuh. Ini sedikit konklusinya, dan sekian ya dari Ibu sharing-sharingnya. Kita bisa sharing-sharing lagi, ada maksudnya sesi tanya jawab, saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Nailis Sadah yang Nailas Nailas ya, Mbak. Sadah. Iya. Terima kasih Ibu Ira Nailas Sadah yang sangat menginspirasi sekali ceritanya dan juga beberapa motivasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama dari Ibnu Alwi. Nah, Kakak Ibnu Alwi ini bertanya, mau nanya nih, ketika kita punya cita-cita, namun ada biaya tinggi untuk menggapai cita-cita itu, mau nggak mau kita harus berwirausaha dan akhirnya lupa sama cita-cita kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengkhianati cita-cita kita itu? Nah, ini untuk pertanyaan pertama, mohon dijawab dulu Ibu, nanti selanjutnya bisa terima kasih. Oke. Siapa tadi? Mas Ibnu Alwi ya? Kalau kita punya cita-cita, terus kemudian untuk menggapai cita-cita itu kita harus bekerja ya. Sehingga nanti lupa gitu sampai cita-cita. Makanya gini, kita harus punya pagar yang namanya prinsip itu tadi. Kita harus tahu stepnya gitu ya, supaya nggak lupa gitu. Makanya kita harus ada teman juga. Jangan sendirian, sendiri itu berat gitu ya katanya. Ya, ada teman yang ingatkan. Teman nggak harus lawan jenis. Ada orang tua yang ngingetin kita. Ayo kamu kemarin mau jadi apa? Gitu kan. Sekarang kamu sudah apa sih? Makanya biar nggak lupa, harus ada pagernya. Nah, lupa ini dalam artian karena kamu merasa nyaman dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Gini misalnya cita-cita konkretnya seperti apa sih? Coba ini dulu. Di unmute dulu. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Terus kamu lupanya itu karena apa coba? Itu kalau di kasusnya Mas Ibnu Alwi ini karena terkendala biaya, jadi mungkin kurang. Jadi Mas Alwi bekerja gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Gimana Mas kondisinya? Cita-citamu jadi apa sih? Coba di unmute dulu. Assalamualaikum Bu Ira. Ya. Dari dulu
dari awal semester saya punya cita-cita pengen jadi video maker. Alhasil jadi video maker, Jadi kayak video macam maker. buat film. Jadi apa, Mas? Video maker. Video? Video maker. Oh, video maker. Terus? Hasil beli laptop, istilahnya yang mumpuni untuk editing. Terus beli alat-alat kayak kamera, sampai headbang semua, lighting, sampai habis 25 jutaan. Dan untuk upgrade ke tingkat selanjutnya itu butuh biaya yang cukup banyak, Bu. Akhirnya menyerah dulu, taruh cita-cita dulu, akhirnya buka usaha untuk istilahnya mungkin dari hasil usaha ini bisa beli alat yang lebih mumpuni, karena setiap alat punya istilahnya punya ciri khas masing-masing, istilahnya kayak kamera yang ini sama kamera itu beda hasilnya gitu, Ibu. Akhirnya berusaha sampai istilahnya sampai hampir lupa dengan apa yang aku capai dari dulu istilahnya gitu, Ibu. Itu gimana? Kamu jadi nggak fokus, terus akhirnya lebih fokus buat upgrade alat-alat kamu. Gitu ya berarti ya? Ya, Ibu juga pernah ngalamin ya. Akhirnya banyak habis duit gitu ya, tapi nggak jadi apa-apa gitu kan. Nah, ya kan? Fokusnya, aduh ini harus bagus dong kameranya gitu kan. Harus bagus dong biar hasil tag-nya, hasil videonya bagus gitu ya kan. Pasti mikirnya kayak gitu. Makanya harus tentukan dulu. Semua itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan gitu. Yang pertama adalah skill kita. Mas Alwi mau jadi video maker. Ini tujuannya untuk apa sih gitu? Masih di-unmute ya? Awalnya cuman hobi doang, Ibu. Terus akhirnya gabung sama komunitas film, akhirnya pengen punya PH sendiri, pengen punya studio sendiri, istilahnya kayak gitu. Jadi nabung dari kamera, alat-alat editing, sampai alat-alat penunjang di outdoor, seperti itu. Habis puluhan juta. Ya kan? Itu kayak apa ya istilahnya? Kita tuh kayak orang pengen dia itu terlihat fashionable gitu ya, pengen terlihat bagus di mata umum, tapi budgetnya itu nggak ada gitu kan, jadi kayak ngeret-ngeret gitu kan. Nah, lebih baik sekarang adalah tingkatkan skillnya dulu, tapi peningkatan maksudnya kamu beli kamera yang lebih bagus, ini lebih bagus itu, skill kamu sejalan nggak dengan ini? Coba deh ditanya dulu sama diri sendiri, skillnya sejalan nggak? Nah, kalau sudah skillnya sejalan gitu kan, kamu pengen punya production house sendiri, coba deh kamu cari kisah-kisah orang-orang yang mendirikan production house. Kamu tanya gitu ya, gimana sih Pak ceritanya, atau gimana sih Bu ceritanya bisa mendirikan production house? Pasti mereka juga jatuh bangun juga gitu loh. Jadi sebenarnya itu kan standarmu yang tinggi, ya enggak? Ibu bisa katakan standarmu yang tinggi gitu kan. Pengen yang lebih bagus gitu kan. Ya, itu juga gitu. Makanya kalau kayak gitu nanti akhirnya terkendala gitu kan. Sebenarnya bukan terkendala, tapi kita gitu kan yang akhirnya menjadi kendala untuk diri kita sendiri gitu. Tingkatkan skill kamu. Yang pertama, jangan lupa untuk cari kisah-kisah gitu kan yang production house itu, dan kamu jangan sendirian berjalannya. Dengan kamu sering nyerawung gitu ya, dengan orang-orang yang punya skill yang kamu inginkan gitu. Kamu akan di situ kamu bisa belajar gimana sih caranya gitu. Karena memang biaya itu nggak mesti harus dari kantongmu sendiri, Mas. Ya enggak? Kamu bisa ngajak orang lain. Gitu kan. Orang yang punya biaya, kamu mau nggak dirikan ini sama saya punya skill ini. Nah, makanya skillmu itu harus ditingkatkan dulu. Karena memang biaya itu nggak
nggak selalu dari kantong kita sendiri. Kita ajak orang lain. Kita kan makhluk sosial, ya kan? Kita nggak bisa hidup sendiri, jangan sendiri gitu kan. Jangan dipikir sendiri, kemudian, ini kan cita-citaku sendiri, kita sendirian, ngoyo sendirian. Nggak bisa. Nyeraung sama orang lain. Makanya kalau misalkan ada orang lain yang istilahnya nyeraung, jadi kamu misalkan dari awal nyoba gabung di grup-grup yang dia berhubungan tentang apa yang kamu gemari, berhubungan dengan cita-citamu, bisa saling sharing di situ. Terus kemudian cari orang yang benar-benar dia sudah istilahnya sudah punya sukses gitu ya dalam hal itu, dan kamu minta bagaimana sih gitu kan ceritanya, siapa tahu kamu bisa terinspirasi dari situ. Dan link gitu ya, link ketika kamu punya banyak link gitu kan, banyak teman, itu bisa gitu ya, jadi jembatan kamu menghantarkan kamu ke kesuksesan. Itu yang pertama, upgrade skill, upgrade linknya. Kemudian upgrade link itu dari situ kamu bisa ini ya, kayak punya banyak kenalan, nanti siapa tahu dari sana gitu. Jadi nggak harus kamu sendiri gitu. Kalau sendiri ya berat, kecuali kalau memang kamu ada dana gitu. Jadi lebih baik saran ibu itu, karena memang nggak harus ini ya, nggak harus dari kantongmu sendiri gitu. Kamu bisa ajak teman, mungkin orang lain gitu ya, yang punya ini, mau nggak usaha ini gitu. Sarannya dari mana supaya orang bisa percaya sama kamu, itu PR. Supaya orang mau menginvestasikan uangnya buat kamu mau bikin production house misalkan, nah itu PR sampean. Yang harus sampean lakukan apa? Ya upgrade skill kamu itu yang bagus. Ya Mas Alwi. Ya Mbak, saya kembalikan lagi ke Mbak moderator. Ya, terima kasih Bu Ira. Nah, gimana Mas Alwi sudah paham dan sudah tahu ke depannya apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, gini Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Alutfi. Nah, ini kalau ketika kita sudah berjalan ke arah yang diinginkan dalam meraih keinginan, namun ada situasi atau kondisi yang merubah pikiran kita untuk berjalan ke arah lain. Nah, bagaimana doa yang terbaik untuk memilih kondisi tersebut? Ini mahasiswa-mahasiswa tua sering galau kayak gitu, Bu. Mohon pencerahannya gitu. Ini Terima kasih. ya, oke. Mas Lutfi ya, ketika kita sudah berjalan ke arah yang diinginkan, ini sebenarnya berjalan ke arah yang mana ya? Jadi gini, kita itu makhluk yang dinamis ya, nggak bisa stuck. Ketika kita banyak belajar, kita akan semakin banyak untuk mempertimbangkan, punya banyak hal untuk mempertimbangkan gitu loh. Untuk memutuskan sesuatu kita pasti punya banyak hal itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berubah pikiran? Yang pertama, berarti gini, kamu punya informasi bahwasanya apa yang kamu lakukan sebelumnya, atau misalkan cita-citamu sebelumnya itu, oh ternyata ini nggak cocok buat aku, gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus kemudian kamu punya pertimbangan tersendiri, oh baiklah sebaiknya kayak gini. Jadi kayak ibu dulu waktu terakhir S1 itu ya, kan IPK-nya nggak sampai 3. Sebenarnya pengen gitu ya, lulus S1 bisa IPK 3 saat itu. Tapi terus kemudian, ya sudahlah gitu. Ibu cari info, ini sedikit cerita bentar ya. Ibu cari info, kalau misalkan mau lanjut S2 itu minimal IPK berapa sih? Gitu. Oh ternyata 2,75 itu sudah bisa. Oke lah, kalau gitu nggak usah wasting time gitu. Lanjut aja gitu kan. Toh untuk dosen juga harus IPK-nya, bukan. Untuk lanjut dosen kan nanti ijazah terakhir S2. Tapi memang ada perguruan tinggi tertentu yang mensyaratkan S1 dan S2-nya itu harus 3 gitu kan. Ada juga yang enggak gitu. Karena Ibu saat masuk di sini itu pakai jalur cum laude. Jadi IPK yang terpakai itu yang terakhir, yang ijazah S2-nya. Itu. Nah, kalau ada sesuatu kondisi yang merubah pikiran. Nah,
Ini kamu harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang. Memang wajar, kita berubah pikiran itu wajar. Kayak ibu dulu kan ngoyo gitu ya, pengen kuliah itu di kedokteran gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang itu akhirnya merubah pikiran. Atau saat S1 ibu itu kan tadi judulnya dia tentang hewan ya, tentang hewan. Itu terus kemudian di tengah jalan berubah pikiran gitu ya. Berubah pikiran akhirnya jadi ke bidang tanaman. Itu sesuatu hal yang wajar gitu ya Mas Lutfi. Satu hal yang wajar, dinamis. Selama apa? Selama kita itu punya alasan gitu ya. Tapi bukan mencari-cari alasan ya kan. Kita punya alasan yang kuat gitu. Kenapa sih kita memutuskan untuk bisa berpindah gitu? Bagaimana berdoa yang baik untuk memilih suatu kondisi? Ya istikharah. Gimana lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu. Ya kan? Itu. Wajar kalau kita berubah pikiran, wajar. Itu suatu hal yang wajar. Memang manusia makhluknya dinamis. Dan kalau kita senantiasa belajar, pasti juga akan banyak hal yang berubah dari diri kita. Misalkan yang dulunya suka apa gitu kan, suatu hal yang nggak baik, terus kemudian kita ikut pengajiannya Ustadz gitu kan, kita akhirnya berubah diri kita menjadi lebih baik. Itu kan suatu hal yang berubah. Atau misalkan dulunya pengen diriin diskotik gitu ya, terus kemudian habis taubat, terus akhirnya gak jadi gitu kan ya. Akhirnya pengen diriin panti asuhan lah biar bisa bermanfaat, pengen diriin pesantren lah gitu kan, pengen diriin madrasah. Nah itu kan juga berubah pikiran kan, berubah pikiran ke arah yang lain. Yang perlu dipastikan itu adalah alasan gitu ya. Alasan kenapa sih kamu berubah pikiran ke sana, itu alasannya apa? Kalau memang kamu berubah pikiran gitu kan, pada ibu soalnya nggak tahu ya, pada kondisi yang seperti apa gitu kan, kita benar-benar, jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang, dan dipertimbangkan dengan matang itu juga harus diperhitungkan gitu loh, diperhitungkan nanti ke depannya itu seperti apa. Tuh. Sebenarnya wajar berubah pikiran. Ibu dulu juga berubah pikiran gitu ya. Itu wajar. Kalau ingin atau jangan-jangan ini ya karena udah jalan sama cewek, terus akhirnya di tengah jalan kok suka sama cewek yang lain gitu. Nggak gitu ya, Mas? Mana ini, Mas Lutfi? Terus akhirnya dia bingung memilih salah satunya, ya kan? Kayak gitu kan? Kalau kayak gitu istikharah, sama juga perlu istikharah. Gitu. Oh, boleh pertimbangkan. Gimana? Boleh tanya lanjut nggak? Ya, saya serahkan ke hostnya ya. Oke. Ya, monggo Mas. Iya Mas, silahkan singkat saja, soalnya waktunya sudah mepet. Oh gitu. Yeah, ya Bu, kan ada dua pilihan itu yang mungkin sama-sama pengen diikuti gitu, sehingga berdoa itu kurang kusuk gitu. Ya mungkin cara Ibu berdoa atau gimana itu biar apa namanya bisa penuhan yang tepat gitu. Cara berdoanya, mungkin pengalaman Ibu lah seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Ibu itu dulu pernah punya keinginan gitu ya terhadap sesuatu, tapi ibu itu nggak tahu gitu apakah sesuatu itu baik gitu ya. Kita kan memang gitu ya, kita pengen sesuatu tapi kita nggak tahu apakah itu sesuatu yang baik. Yang pertama sebenarnya tapi ini berat ya. Ini berat. Yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas apa sih? Ikhlas kalau kita mungkin bakal kehilangan sesuatu itu, entah itu dalam bentuk cita-cita apa yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian yang pernah Ibu lakukan itu adalah sholat hajat setelah Isya. Jadi setelah Isya itu, kalau dulu di pesantren memang dibiasakan ya sholat hajat, terus kemudian sholat witir. Jadi sebelum tidur itu melakukan itu.
untuk di apa ya istilahnya, sebenarnya cara terbaik itu adalah menenangkan diri kita dulu sih, setting hati kita dulu sih kepada Allah gitu. Kita berprasangka baik dulu sih sama Allah. Kita bingung mau pilih yang mana, yaitu ibu dulu kalau punya keinginan ya sholat hajat itu sebelum tidur misalnya, itu dirutinkan gitu. Dan alhamdulillah sih, terus kemudian sama yang penting adalah sholat istikharah itu. Dan istikharah itu adalah salah satu bentuk doa gitu ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga harus ada ikhtiar gitu. Ikhtiarnya apa? Untuk menggapai itu gitu kan. Misalkan sama pengen lulus gitu. Berarti ikhtiarnya apa? Ya skripsimu harapan gitu ya. Nanti kalau lu skripsi nggak selesai, berarti harap ora. Nah, itu pertanyaannya ya kan. Itu dikerjakan apa enggak gitu loh ya. Tuh. Itu ya, Mas Lutfi. Sebenarnya simpel ya, harusnya anak Win itu udah tahu itu ya. Saya itu jadi kayak nguyai segoro nih. Jadi ngasih garam lautan gitu ya. Sebenarnya itu simpel sekali. Semua orang juga bisa melakukan hal, dan berubah itu adalah hal yang wajar gitu ya. Karena memang kita tuh makhluk yang dinamis gitu kan. Semakin banyak pengetahuan yang kita tahu gitu ya, semakin banyak kita belajar. Mungkin banyak hal yang kita akan jadi berubah jadi lebih baik gitu kan. Kalau belajarnya baik gitu. Tapi kalau belajarnya nggak baik ya itu sebaliknya. Tuh. Jadi bukan berarti itu nggak konsisten ya, enggak. Tapi ketika kamu punya alasan, tapi bukan mencari-cari alasan. Ketika kamu punya alasan yang tepat, akhirnya kamu memutuskan untuk berpaling dari impianmu yang sebelumnya dan mengejar impian yang lain. Gitu. Itu suatu hal yang nggak masalah. Selama kamu benar-benar mempertimbangkan itu dengan baik. Ya. Oh Gimana ya, Mas? satu lagi. Kalau ibu saya pesan itu jangan lupa untuk bersolawat. Itu selalu yang ibu pesankan sama saya itu. Jadi saya itu waktu berangkat ke Semarang dulu itu di kereta itu sambil selawatan terus sampai tertidur. Nanti bangun lagi ingat lagi gitu terus. Sambil dalam hati itu berdoa gitu kan. Supaya saya tuh doanya waktu jadi mau ujian CPNS ini, doanya tuh bukan ya Allah terima aku jadi dosen, enggak pernah terpikir untuk kemudian ya Allah kasih aku kerjaan jadi dosen kamu, tapi ya Allah jadikan hamba-Mu ini manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat itu di bidang yang ibu sukai gitu loh. Itu yang ibu doa ya, makanya apapun halangan rintangan gitu ya tak jadi masalah gitu kan ya. itu yang ini yang sedikit ibu sharingkan ya. Ya, silakan Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Gimana Mas Alut? Sudah ya cukup jelas nggih ya. Nah, terima kasih Bu Ira. Ini sekaligus closing statement mungkin. Ada satu pertanyaan juga, ada dua pertanyaan yang mirip dari Anang Kurniawan dan Trideni Suryanto, ini cukup mirip. Nah, gimana kalau kita itu ingin menggapai cita-cita, tapi kurang dukungan dari orang-orang di sekitar, mungkin bisa dari orang tua atau mungkin dari komunitas sekitar seperti itu. Nah, terima kasih Bu. Ini sekalian closing statement-nya. Oke. Ya, memang kadang gitu ya, kita menjumpai kondisi kita inginkan jadi ini gitu ya, tapi kondisi itu apalagi teman-teman, terlebih kalau itu teman dekat atau naudzubillah orang tua kita itu nggak mendukung gitu ya, itu kan ada yang dia bisa sukses gitu ya, meskipun dalam artian dia itu bukan ini ya, bukan durhaka gitu juga sama orang tua ya, dia bisa membuktikan dia bisa sukses dengan pilihannya. Ada juga yang nggak bisa gitu kan, karena dia nggak manut gitu ya dengan orang tua gitu. Dia
akhirnya nggak bisa sukses dalam artian untuk menggapai tujuannya itu tadi ya. Nah, bagaimana Bu kalau kondisi seperti ini? Yang pertama gitu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita mencita-citakan sesuatu, pasti kita akan punya alasan. Lagi-lagi itu, lagi-lagi ibu ini lagi-lagi mencari alasan gitu ya. Kita punya alasan. Alasan itu adalah apa ya istilahnya? Itu harus pakem. Maksudnya alasan itu bukan mencari-cari alasan ya, tapi kamu punya alasan yang kuat gitu loh. Kenapa sih kamu ingin melakukan ini? Terus kalau orang tua nggak menyetujui gimana? Pertama yang ikhtiar yang bisa kamu lakukan selain berdoa tentunya itu adalah kamu ceritakan dalam artian buat orang tua itu mengerti apa yang kamu inginkan. Jelaskan sedetil-detilnya. Bu, saya itu pengennya jadi ini loh Bu, nanti biar bisa begini, begini, dan begini gitu. Itu jelaskan sedetilnya. Gitu. Kalau orang tua misalkan, kalau orang tua nggak ngerti ya, ya ini bisanya gimana ya? Kalau misalkan kayak adik saya ya, dia kan di IT gitu kan, orang tua kan pasti nggak ngerti ya kan? Maksudnya orang tua saya nggak ngerti gitu, nggak ngerti tentang IT gitu kan? Kok mau sih di IT? Ngapain gitu kan? Jelaskannya ini tantangan kita untuk menjelaskan gitu kan. Istilahnya menjadikan bahasa langit, maksudnya kalau IT itu kan jadinya bahasa langit gitu ya, yang di awang-awang gitu ya menurut orang tua gitu. Menjadi sesuatu hal yang mudah. Kamu jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini tantangan kamu. Kemudian kalau orang tua itu nggak setuju, padahal kamu sudah menjelaskan. Ibu sarankan ya, kalau kamu laki-laki, manut sama orang tua kamu, terutama ibu kamu. Atau misalkan nanti kalau kamu misalkan udah punya calon, terus ibumu nggak setuju, mending mundur, cari calon yang setuju sama ibu. Karena memang ridho kedua orang tua ini ibu rasakan juga ya. Saat ibu masuk di ujian CPNS memang benar-benar ngaruh gitu ya, dari ibu yang anaknya ini paling bandel gitu kan, keluarga itu benar-benar luar biasa gitu kan. Tapi semuanya juga bisa kamu pertimbangkan dengan matang. Kalau kamu nggak dapat dukungan dari orang terdekat, kamu bisa cari dukungan dari komunitas gitu ya, misalkan komunitas, tapi kamu harus benar-benar selektif gitu untuk ini. Terus benar-benar selektif untuk hal ini. Karena kalau sekarang nggak selektif itu ngeri gitu ya, jatuhnya tuh ngeri gitu kan. Ini berhubungan sama. Makanya sebagai closing statement yang pertama adalah kita harus mindset kita yang harus ditata, cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap suatu masalah gitu ya, terhadap cita-cita kita itu seperti apa. Kemudian tujuan, moto hidup kita ya. Kita mau ngapain sih dengan bercita-cita seperti ini? Apakah kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak? Karena memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya, tapi bukan berarti kamu mau dimanfaatkan, gitu ya. Benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan maslahat gitu kan untuk orang lain. Itu yang terpenting. Udah ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ira Naila Saadah. Wah, penjelasan siang hari ini cukup sangat menginspirasi sekali, dan buat siang kita yang biasanya gabut lumayan dapat masukan, dapat semangat buat terus melanjutkan tugas akhir kita. Nah, ini saya akan sedikit merangkum
dari tadi yang disampaikan Ibu Ira sebenarnya sudah cukup mendetil, cukup banyak. Nah, saya rangkum saja sedikit. Dari kisah Ibu Ira kita tahu bahwa salah satu kunci sukses itu ada dari doa orang tua, kemauan yang kuat, doa dari diri kita sendiri yang juga tidak pernah putus. Nah, kalau dari penyampaian tadi, Ibu Ira juga menyampaikan bahwa untuk menggapai cita-citamu, itu temukan potensimu, terus tentukan moto hidupmu, prinsip hidupmu, lalu jalani hidupmu sesuai keinginanmu. Nah, terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Pak Riza dan teman-teman lainnya. Jangan lewatkan juga, besok ada bincang literasi media sama Ketua IPCNU Pati jam 9 malam. Nah, akan saya tutup dengan quotes dari seorang pengusaha ternama. Quotes-nya kurang lebih, if you think you can, you right. If you think you can, you will. Jadi cukup sekian, kita tutup dengan lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri, mohon maaf. Kita tutup lagu dengan Bagimu Negeri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.